Gadis itu berjalan sendirian dalam perjalanan pulang. Seorang penjahat bertopeng tiba-tiba muncul. Dia menyeret gadis itu ke sebuah gang. Gadis itu adalah orang bisu. Menghadapi ini dia tidak bisa berteriak meminta tolong. Dengan putus asa dia berbaring di gang. Dia pulang rumah dengan sedih. Tapi belum sempat menenangkan diri. Seorang perampok berdiri di depannya. Kemudian mengancamnya dengan pistol. Perampok itu tidak berhasil merampok uang. Melihat wajah wanita itu yang cantik, dia kembali memperkosanya. Gadis itu benar-benar marah dan mengambil kristal merah. Saat pistol perampok itu jatuh ke lantai, dia mengetuknya hingga pingsan. Gadis itu kemudian mengambil besi. Sekali pukulan langsung membuat perampok itu meninggal. Melihat mayat perampok, gadis itu terdiam. Dia tidak tahu harus bagaimana. Setelah menenangkan diri, dia terpikir ide yang sempurna. Dia menarik perampok itu ke kamar mandi. Kemudian menyembunyikan besi bersimbah darah. Dan mengambil beberapa kantong plastik hitam. Lantai ditutupi dengan koran. Dia mengeluarkan pisau untuk memotong mayat dan menghilangkan jejak. Kemudian masukkan kantong ke dalam kulkas. Lalu membersihkan kamar mandi. Kemudian dia mengambil kantong dan pergi. Anjing tetangga mencium baunya. Dia sangat ketakutan dan menjatuhkan kantong di atas lantai. Untungnya pemilik rumah tidak mengetahuinya. Dia buru-buru mengambil kantong. Kemudian dibuang ke tong sampah di tepi jalan. Agar tidak diketahui, gadis itu sengaja pergi ke tempat yang jauh. Kemudian membuang kantong lain di tepi jalan. Lalu dia bergegas pergi. Saat itu ada seorang preman yang ingin menggodanya. Dia mengambil kantong dan mengejarnya. Gadis itu mengira dirinya bertemu dengan orang jahat. Dia terus melarikan diri. Tanpa sengaja dia lari ke jalan buntun. Melihat preman itu mendekatinya, gadis itu sangat ketakutan. Dia mengeluarkan pistol dan membunuh preman itu. Malam itu, gadis itu tidak bisa tidur. Kedua orang yang mengganggunya seperti hantu, yang berjalan di dalam kepalanya. Gadis itu merasa tertekan karena dia adalah seorang gadis bisu. Bahkan bos juga selalu memegang tubuhnya. Mengelus bahu gadis itu. Gadis itu memutuskan untuk menghukum para pria bajingan. Nama gadis itu adalah Xiao Yi. Dia adalah gadis bisu. Karena wajah yang cantik, dia sering diganggu oleh pria bajingan. Seorang pria yang mengaku sebagai broker sengaja mengodanya. Katanya dia ingin mempercantik Xiao Yi. Dan ingin mempromosikannya dengan berfoto. Xiao Yi tahu bahwa pria itu tidak berbaik hati. Tapi dia tetap pergi ke hotel dengan pria itu. Setelah lift naik ke atas, pria itu mengira dia telah berhasil menggoda wanita. Namun Xiao Yi mengangkat pistolnya. Dan melepaskan tembakan berturut-turut pada pria itu. Dengan bersih dia menghabis pria bajingan ini. Dengan adanya hukuman pertama, Xiao Yi merasa kepuasan dalam balas dendam. Dia memutuskan untuk menjelma menjadi malaikat balas dendam. Dia berdandan menjadi wanita yang cantik. Kemudian menaruhkan pistol di tasnya. Dengan membawa kantong plastik pria bajingan. Dia menaruh pria bajingan di lemari umum. Dalam perjalanan pulang, Xiao Yi bertemu dengan preman yang mengganggu wanita. Dia bersembunyi di sudut dan mengeluarkan tembakan. Dan menghabisi preman itu. Ketika itu berakhir, dia sengaja pergi ke tempat di mana para preman berkumpul. 4 pria yang tidak takut mati. Berpikir bahwa mangsa yang cantik datang sendiri. Mereka bersiap untuk bermain. Xiao Yi tiba-tiba mengeluarkan pistolnya. Satu tembakan menghabisi satu preman. Salah satu preman masih bernapas. Xiao Yi memberikan tembakan yang lain. Supir menghentikan Xiao Yi, dan bertanya apakah dia ingin makan malam bersamanya. Xiao Yi yang melihat pria itu bukan pria yang baik. Jadi dia naik ke atas mobil. Pedagang Arab yang kaya duduk di sampingnya. Dari dalam tasnya dia mengeluarkan selembar uang. Xiao Yi melihat itu dan sadar. Pedagang itu adalah pria yang menghabiskan uang untuk mencari wanita. Dari dalam tas dia mengeluarkan pistol. Kemudian menembak pedagang itu sebanyak 2 kali. Lalu tembakan lain menghabis supir itu. Waktu telah berlalu beberapa hari. Kantong pria bajingan di lemari es masih belum habis. Dia membawa 1 kantong. Kemudian membuangnya di bagasi mobil. Anjing tetangga yang mencium bau sering menggonggong padanya. Sehingga dia memberikan daging pada anjing itu. Kemudian membuang kantong yang tersisa ke dalam gudang dan menguncinya. Untuk menghindari pemeriksaan oleh pemilik rumah, dia langsung keluar dari jendela. Namun ketika dia kembali dari tempat kerja, dia menemukan air urin anjing itu di atas lantai. Tampaknya pemilik rumah mulai mencurigainya. Jika berterusan, cepat atau lambat kantong sampah itu akan terekspos. Jadi Xiao Yi membawa anjing pemilik rumah ke jalanan. Dia ingin mobil menabrak anjing itu hingga mati. Tapi para pengemudi tidak berani menabraknya. Xiao Yi terpaksa membawanya ke tepi laut. Dari kantong dia mengeluarkan pistol dan menghabisinya sendiri. Tapi anjing tidak ada salah. Xiao Yi akhirnya membiarkan dia pulang rumah. Xiao Yi pergi ke bar untuk minum. Dia bertemu pria yang menggodanya.
Pria itu berkata padanya, istrinya berselingkuh dengan pria kaya, dan dia membunuh kucing istrinya. Xiao Yi terus mendengarkan ceritanya. Dia menemukan bahwa pria ini sangat malang. Dia ingin membunuh pria malang ini tapi tidak sanggup. Akhirnya pria itu merebut pistolnya. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya bunuh diri. Seperti sedang memberitahu Xiao Yi, semua pria adalah sampah dan harus dihukum. Mulai saat itu, Xiao Yi berubah menjadi malaikat balas dendam, memutuskan untuk menghabisi semua pria sampah. Dia mengenakan pakaian biarawatinya. Setiap peluru diperlakukan dengan adil, memberikan satu ciuman, melihat dirinya yang keren. Bahkan dia sangat mengagumi diri sendiri. Malam ini dia adalah wujud dari Rasulullah, menghilangkan semua kejahatan. Dia datang ke pesta berpakaian mewah. Bos sudah mengawasinya untuk waktu yang lama. Bos membawanya ke atas dan mulai beraksi. Bos membuka roknya. Terlihat pistol yang dia sembunyikan. Pada saat ini, yang menunggu bos adalah pistol. Seorang pemuda mendengar suara, bergegas ke atas untuk melihat. Dia menembak pemuda itu. Xiao Yin turun ke bawah dengan keren. Dia mulai menembak pada pria yang ada di acara dansa. Tidak kira yang baik atau jahat, semua harus mati. Lantai dansa langsung berantakan. Koboi itu ditembak di jantung. Pria yang berusaha menghentikannya ditembak langsung. DJ ini tidak melakukan apapun. Juga ditembak hingga jatuh. Pria berbaju kuning terus memohon belas kasihan, tapi masih ditembak oleh Xiao Yi. Pria yang bersembunyi di jendela tidak bisa melarikan diri. Perutnya tertembak peluru. Xiao Yi menembak dengan babi buta. Dia tidak tahu teman baiknya sedang berada di belakangnya. Dia mengambil pisau dan menusuk Xiao Yi. Xiao Yi kesakitan dan berteriak. Saat dia berbalik badan, rupanya teman baiknya yang menusuknya dari belakang. Dia adalah gadis bisu. Selama hidupnya dia tidak pernah berbicara. Sebelum dia terjatuh, dia mengeluarkan sepatah kata teman baik. Mungkin di hati Xiao Yi, dia menganggap persahabatan lebih penting daripada apapun. Sehingga dia sangat benci pada pria bajingan, dan ingin menghabisi mereka semua. Namun teman baik yang menusuknya dari belakang, membuatnya kembali sadar. Sebenarnya yang harus mati tidak hanya pria bajingan tapi juga wanita sampah. Atau tindakan balas dendamnya adalah kesalahan tersendiri. Film ini berjudul Mes 45. Gadis bisu yang menderita tapi tidak bisa mengungkapkannya. Hanya bisa menjadi malaikat balas dendam. Untuk membalas dendam untuk diri sendiri dan para wanita yang telah terluka. Tapi perilaku gadis bisu terlalu sadis. Karena pria itu ada yang baik dan buruk. Jika dihabisi semuanya, bukankah manusia akan musnah semua? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share ya.